Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 214. Wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi, dari Abu Umamah, nama aslinya adalah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yaqtata'a haqqa mri'in muslimin biyamini, barang siapa yang mengambil sepotong hak seorang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya, sehingga dia mendapatkan itu dengan cara legal, karena dia bersumpah lalu dipercaya, akhirnya dikasihkan kepadanya. Faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah telah mewajibkan dia untuk masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan dia untuk masuk surga. Faqala rajulun, lalu ada orang yang bertanya, Wa in kana syai'an Rasulullah, meskipun sesuatu yang murah, sesuatu yang ringan, apakah termasuk sesuatu yang ringan ya Rasulullah? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Wa in qadiban min arak, walaupun hanya qadiban min arak, sepotong kayu arok. Kayu arok biasanya dipakai untuk apa? Bersiwak. Walaupun cuma sepotong siwak. Sepenggal siwak ini fungsinya untuk apa? Hanya untuk gosok gigi. Yang mungkin secara harga orang di zaman sekarang dikasih aja belum tentu mau. Tapi kalau itu diperjuangkan dengan cara mengambil hak orang lain, bahkan sampai dia bersumpah agar mendapatkan legalitas dan pelindungan hukum, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah wajibkan dia untuk masuk neraka dan haram masuk surga. Inilah bahaya ketika seseorang mengambil harta orang lain dengan cara yang legal, dan padahal itu adalah sebuah kezaliman. Baik, kita tahu bahwasanya mengambil hak orang lain, kalau mengambil hak orang lain di posisi tidak legal, kira-kira yang terjadi gimana Pak? Maka dia akan mudah dipidanakan. Tapi kalau dia mengambil hak orang lain dengan cara legal, dilegalkan oleh siapa? Legal oleh negara atau masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap itu hal yang boleh. Dia bersumpah sehingga dia dimenangkan, dia bersumpah sehingga dia dilegalkan, maka dia tidak bisa dipidanakan. Sehingga di posisi ini tidak bisa dipidanakan. Padahal dia zalim, dia mengambil itu secara zalim dan tidak bisa dituntut ketika di dunia. Yang kedua ini lebih berbahaya. Maka karena orang seperti ini tidak bisa dikendalikan dengan hukum dunia, dia diberi ancaman hukum di akhirat. Diberi ancaman hukum akhirat.
Kita bisa lihat semakna dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian minta perlindungan kepada para hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas, agar kalian bisa makan sebagian dari harta orang lain. Bil ithmi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu kalian tidak berhak. Ini ancaman yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, larangan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran bagi mereka yang dia mengambil hak orang lain tapi minta pelindungan hukum. Sehingga karena dia punya pelindungan hukum, maka sulit untuk disalahkan, sulit untuk dipidanakan, bahkan legal secara negara, dilindungi oleh negara, dan seterusnya. Kebayang ketika ada orang yang dia mengambil hak oleh hukum, sehingga zalim yang dilindungi hukum. Gimana Pak kalau zalim dilindungi hukum? Dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Disinilah kita bisa lihat kenapa riba itu ancamannya besar. Karena di posisi ketika seseorang itu sebagai debitur, sebagai pemilik utang yang selalu nyicil secara ribawi, ada tambahan terus. Dia mau memperkarakan ke pengadilan tidak bisa. Karena kreditor yang menarik riba ini dilindungi hukum. Sehingga ketika dia mau minta perlindungan secara hukum, dia kalah. Titik terakhir pelindungannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman yang sangat besar bagi pemakan riba. Apa saja Pak pemakan riba ancamannya Pak? Satu, dibangkitkan dalam kondisi kesurupan, seperti orang kesurupan. Yang kedua, atau sebelumnya, di alam kubur dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan, dia dibangkitkan seperti orang gila yang kesurupan. Yang ketiga, ditantang perang ketika di padang mahsyar. Yang keempat, ancaman masuk neraka. Sehingga satu pelanggaran tapi kena pasal berlapis, yaitu makan riba. Karena seseorang ketika dia makan riba, mengambil riba, riba ini diambil dalam posisi perlindungan hukum, diberi perlindungan hukum. Sehingga bisa nggak diperkarakan sebagai pidana? Oh, nggak bisa. Wong kamu lakukan dengan cara riba, sehingga masyarakat melindungi, masyarakat membolehkan, negara juga melegalkan. Maka ketika dia mendapatkan perlindungan hukum di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman besar di akhirat. Karena tinggal ini peringatan terakhir. Kalau dia punya iman, maka dia akan punya rasa takut kepada Allah. Tapi kalau dia nggak punya iman, mungkin dia akan masih bertahan. Hanya tinggal ini pelindungan terakhir yang bisa dimiliki oleh orang yang di posisi sebagai korbannya riba. Nah, ini sebagaimana yang tadi ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 188. Dan yang menarik di sini Al-Baqarah ayat 188 ini pembahasannya pasca, ya, pembahasan setelah pembahasan puasa. Setelah puasa. Sehingga di sini ada korelasi. Kalau pada waktu puasa
kalian bisa meninggalkan makanan yang mubah karena alasan puasa, seharusnya kalian bisa meninggalkan harta haram baik karena alasan puasa maupun tidak puasa. Ini berkaitan dengan hak orang lain. Puasa ini berkaitan dengan hal mubah tapi ditinggalkan. Karena apa? Puasa. Nasi itu halal atau haram? Makanan halal. Makanan halal tapi kita tinggalkan karena puasa. Hak orang lain harta haram, kenapa kau ambil? Padahal kau bisa puasa tapi kau nggak bisa mengambil hak orang lain. Baik. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira?" Bagaimana kalau cuman sedikit ya Rasulullah? Wa in kana syai'an yasira? Kalau cuman sedikit. Kata Nabi SAW, wa in qadiban min arak. Meskipun hanya sepotong kayu arak. Anda dikasih saja. Ini bekas gigi orang lain. Mungkin kita nggak doyan. Dan Nabi SAW di akhir hayatnya disikati pakai sikatan siapa? Punyanya Abdurrahman. Jadi pada saat beliau berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di detik-detik terakhir wafatnya beliau, di hari terakhir beliau hidup, Abdurrahman datang dan di kantongnya Abdurrahman ada siwak. Dilihatin terus sama Rasulullah SAW. Aisyah paham bahwasanya Nabi SAW menghendaki itu. Maka ditanya, Anda ingin itu? Nabi SAW hanya mengangguk, nggak bisa bicara sudah. Lalu dipinjem oleh Aisyah, dipatahkan atau dibalik ya, sehingga ujung yang tumpul ini digigiti oleh Aisyah sampai lembut, baru dipakai untuk bersiwak, dipakai untuk menggosok gigi Rasulullah SAW. Di situ Aisyah mengatakan, pasca Nabi SAW bersiwak, beliau wafat. Kemudian Aisyah mengatakan, air liurku bercampur dengan air liur Nabi SAW menjelang wafat. Karena digigiti sama Aisyah, kemudian dipakai untuk gosok gigi Rasulullah SAW. Ya, sehingga kalau bapak menjelang wafat, ya, maka ibu persiapan sikat gigi dan odol. Nah, sebelum sikat gigi diapain? Masa diludahi dulu, Pak? Ya. Sehingga Nabi SAW menghadap Allah dalam keadaan sudah gosok gigi. Biasanya kan orang sakit itu lama nggak gosok gigi, Pak ya. Selama sakit dia nggak gosok gigi, ngilu Pak kalau pakai gosok gigi, sakit. Tapi Nabi SAW gosok gigi sebelum beliau wafat. Ya. Dan ini pentingnya menjaga kebersihan gigi. Baik. Hadis yang kita baca tadi statusnya sahih, hadis riwayat Muslim. Rawahu Muslim. Maka hati-hati berkaitan dengan semua bentuk mengambil hak orang lain dengan cara legal, mendapatkan perlindungan hukum, kemudian memaksa orang untuk ridho kepadanya, padahal dia nggak ridho. Ini ancamannya keras. Aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Allah wajibkan dia masuk neraka dan Allah haramkan dia untuk masuk surga. Ada nggak Pak ahli waris yang dia mendapatkan warisan lebih padahal itu bukan haknya? Itu diperkarakan di pengadilan bisa? Mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa diperkarakan di pengadilan. Misalnya ya, jatah anak perempuan itu berapa? Setengahnya anak laki-laki. Tapi dia minta sama rata, pokoknya anak lanang wedok podo, 1:1. Atau misalnya warisan istri itu berapa? Kalau punya anak, mayit punya anak, maka warisan istri berapa? 1/8. Tapi 1/8 ini Pak, bisa menguasai semua warisan. Ibu masih hidup kok dibagi tuh warisan. Ibu masih hidup, kenapa warisan dibagi? Padahal anaknya punya jatah lebih banyak. Cuman yang punya 1/8 ini menguasai semuanya. 1/8 itu 12,5%.
dia bisa menguasai 87,5%. Jatah warisan anaknya nggak dikasihkan. Banyak wanita yang seperti itu, dia menjadi ratu pasca rajanya meninggal, lalu seluruh warisan suaminya dikuasai, padahal ada hak saudara mayit ya, ada hak anak-anak mayit, tapi nggak dikasihkan karena dikuasai oleh istri yang zalim. Dengan alasan apa? Aku masih hidup. Yang dibagi bukan warisan kamu. Yang dibagi warisan suamimu. Tapi kan aku masih hidup. Iya, saya tahu kamu masih hidup. Tapi yang dibagi warisan siapa? Bukan punya dia, tapi warisan suaminya. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 215. Wa an Adi ibn Umairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau mengumpulkan banyak sahabat, lalu beliau kasih pengumuman, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Barang siapa di antara kalian yang aku tugaskan untuk melakukan kerja tertentu, fakatamana mikhyatan fama fawqahu. Lalu dia menyembunyikan mikhyat, jarum. Dia menyembunyikan sebuah jarum atau yang lebih dari itu. Kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Maka itu akan menjadi harta gulul yang akan dia bawa kelak di hari kiamat. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Lalu ada orang berkulit hitam dari kalangan orang Ansar mengatakan, "Ka'anni anduru ilai," saya melihat ke arah orang itu. Faqala ya Rasulullah, lalu orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, iqbal anni amalak." Ya Rasulullah, tolong terima kembali tugas yang Anda berikan kepadaku. Sampai sahabat ini merasa enggak sanggup. Ya Rasulullah, saya kembalikan tugas yang kemarin Anda berikan kepadaku. Qala, Nabi SAW bertanya, "Wa malaka? Kenapa kamu?" Qala, kemudian sahabat ini mengatakan, "Sami'tu kataqulu kadza wa kadza." Tadi aku mendengar Anda menyampaikan seperti ini. Qala, kemudian Nabi SAW memberikan ralat. Wa ana aquluhul an. Sekarang aku sampaikan. Man ista'malnahu ala amalin. Siapa yang aku perintahkan untuk menjalankan tugas tertentu. Falyaji biqalilihi wa katsirihi. Silakan dia laporkan sedikit maupun banyak. Fama utiya minhu akhadha. Dan apa yang aku berikan kepadanya dari harta laporan itu, akhadha, silahkan dia ambil. Wa ma nuhiya anhu intaha. Dan siapa yang dilarang maka dia tidak boleh mengambilnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini berkaitan dengan gratifikasi, Pak. Coba kita lihat di sini ya. Kita sedang berbicara tentang masalah gratifikasi. Nabi SAW adalah seorang pemimpin puncak, sehingga beliau kepala negara. Kita tulis saja negara. Negara memberikan tugas kepada si A. Ngasih tugas kepada si A. Sebagai apapun dia bertugas. Lalu dia mendatangi, si A ini mendatangi sebuah lembaga untuk inspeksi atau melakukan asesmen, penilaian atau apapun di lembaga ini. Baik swasta maupun lembaga milik pemerintah. Misalnya dari dinas pendidikan, misalnya ya, ke sekolah negeri, berarti dari pemerintah ke pemerintah. Tapi ada yang bertugas untuk memeriksa lembaga ini. Atau dari dinas pemerintah ke lembaga swasta. Ya? Terus ini memberi sangu. Disangoni. Ya.
Paham disangoni, Pak? Hah? Disangoni bahasa Bandungnya, Pak. Diseseli. Diamplopi. Nah, ini lebih tegas ya. Udah, yang vulgar saja, Pak. Ya, terus teranglah diamplopi ya. Plus diberi oleh-oleh. Begini ya. Boleh nggak ini diterima? Boleh nggak ini diterima? Nggak boleh? Sepakat nggak boleh? Boleh atau tidak, Bapak? Tidak boleh. Kita sepakat? Nggak boleh. Dah? Ini kan pada asalnya namanya apa ini, Pak? Gravitasi. Gratifikasi ya. Nah, ini namanya gulul. Harta gulul. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Wa may yaghlul. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghul. Nabi tidak mungkin gulul. Wa may yaghlul, dan siapa yang gulul, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dia akan bawa harta gululnya itu kelak di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga kalau itu harta gulul, maka harta gulul ini nanti dipikul di hari kiamat. Seberapa kecil gulul yang boleh diterima? Nabi SAW memberikan batasan gulul, batasan nilai gulul. Nilai gulul yang boleh diterima, tidak harus lapor, adalah jarum. Jarum itu batas minimal. Jadi kalau Bapak inspeksi dikasih jarum, ini hadiah dari kami. Jarum emas, Pak. Masya Allah. Ya bukan jarum emas, ya. Yang bisa dibakar itu loh, Pak. Jarum super. Jadi dia cuma dikasih mikhyat. Coba kita lihat di hadis ini. Fakatamana mikhyaton fama fauqahu. Lalu dia menyembunyikan sebesar jarum atau yang lebih dari jarum. Karena gululan, maka itu akan menjadi gulul. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang akan dia bawa kelak di hari kiamat. Sehingga yang bawa harta gratifikasi tadi, walaupun mungkin sebesar berapa sih nilainya? Ya cuman jarum. Atau anggaplah kertas 5 lembar misalnya. Saya minta kertas 5 lembar ya, tak bawa pulang. Dia ngumpulin benda-benda kecil yang didapatkan dari hasil tadi. Itu akan menjadi gulul yang dia bawa, dia pikul di hari kiamat. Tapi Pak, kadang kita itu dikasih oleh-oleh, Pak. Makanan A, makanan B, daerah setempat. Wajib ditolak. Nggak enak, Pak. Nah itulah budaya kejahatan yang sudah dinormalisasi. Akhirnya saat kita mau menolak, rasanya justru kita yang disalahkan. Kecuali gini. Setelah Nabi SAW menyampaikan itu, ada orang Ansor yang merasa keberatan. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, iqbal anni amalak, aku kembalikan tugas yang Anda berikan kepadaku. Aku nggak mau ya Rasulullah kalau seperti ini, berat sekali. Nanti mungkin akan ada orang yang ngasih hadiah buah-buahan, ngasih hadiah A, ngasih hadiah B. Kalau sebesar jarum saja nggak boleh diterima, apalagi yang lebih gede dari itu. Wa malaka. Kemudian Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Sahabat ini menyampaikan, aku merasa keberatan dengan apa yang Anda sampaikan. Lalu beliau mengatakan, wa ana aqulul an, sekarang aku koreksi. Aku sampaikan, siapa yang mendapatkan tugas apapun yang aku berikan, falyaji biqalilihi wa katsirihi, silahkan lapor.
itu bagian pengadaan, dapat diskon dari toko, lapor nggak? Bagian pengadaan misalnya. Silakan nanti Bapak tolong sebagai bagian pengadaan. Pengadaan ATK, pengadaan komputer. Toko ngasih apa Pak? Diskon. Atau ngasih fasilitas. Pak, ini karena Bapak sudah beli banyak, maka kami kasih diskon sekian. Diskonnya berapa Pak? Sekian persen. Anu aja Pak, diskonnya tunai saja Pak. Jadi nggak masuk di kwitansi. Tapi pemberian secara pribadi. Lalu diterima oleh orang itu. Boleh diterima atau tidak? Ya. Pada asalnya wajib ditolak. Tapi anu ya Pak, diseseli. Dimasukkan di tas, ditaruh di saku. Ya, gimana ya Pak? Terpaksa saya terima. Terpaksa saya terima. Terpaksa saya terima ini wajib diapain? Lapor. Kalau nggak lapor Pak, dan nanti akan dibawa di hari kiamat. Tapi kan saling ridho. Judi juga saling ridho. Orang jualan khamar juga saling ridho. Suap itu saling ridho. Gratifikasi itu saling ridho, tapi dalam agama kita haram hukumnya. Sehingga kalau itu saling ridho, falyaji bihi biqalilihi wa bikathirihi. Dia lapor. Fama utiya minhu, kalau dia dikasih akhadha, silakan dia ambil. Wa ma nuhiya anhu, kalau dia tidak dikasih jangan ambil. Hadis riwayat Muslim. Cuman di tempat kita sulit untuk bisa menyebut lapornya itu lapor ke siapa Pak? Ya lapor ke atasan. Ya, nah iya memang kepala kantor nanti ngambil, dikumpulin, menjelang lebaran dibagi. Jadi balik lagi ke para karyawan. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Amplop-amplop liar seperti itu haram untuk diterima. Wallahu alam. Saya kira cukup jelas ya. Dan ini salah satu di antara hadis yang saya kutip di buku saya Fikih ASN. Untuk menjadi pengingat bagi para ASN bahwa yang kayak gini hukumnya haram. Selanjutnya. Hadis nomor 216. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bercerita. Lamma kana yaumu Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ketika peristiwa perang Khaybar, aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang beberapa orang di kalangan sahabat, faqalu, lalu orang itu mengatakan, fulan syahid, si A mati syahid, si B mati syahid. Karena dia mati ketika peristiwa Khaybar. Khaybar ini perang yang paling menyenangkan. Karena ghanimahnya banyak. Dan itu sekaligus jadi ujian. Sehingga sebagian di antara pasukan itu mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Dan itu kan pelanggaran ya. Itu termasuk gulul. Maka sampai para sahabat berkomentar, si A mati syahid, si B mati syahid. Hatta marru ala rajulin. Faqalu fulan syahid. Sampai mereka menyebutkan satu nama orang, kemudian dikatakan, si A itu syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalla, kebalikannya. Inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha au aba'atin. Kebalikannya, aku lihat dia masuk neraka disebabkan karena dia mengambil sebuah kain atau sebuah baju. Ghallaha, yang dia ambil dari harta rampasan, diambil dari harta rampasan sebelum dibagi. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, jadi gambarannya gini. Mati syahid. Ini Pak,
Terus orangnya korupsi. Sebenarnya bukan korupsi ya. Melakukan, ya benar, korupsi aja, gratifikasi. Dia melakukan gulul. Mengambil harta gulul. Mengambil harta gulul tadi. Harta khianat. Nah, dia mengambil harta khianat, maka apa yang terjadi di situ? Pahala syahidnya hilang. Pahala syahid hilang. Setelah pahala syahidnya hilang, masuk neraka. Baik. Sehingga amal ritual dianulir gara-gara pelakunya melanggar aturan. Maka kebayang nggak para koruptor itu sholatnya hilang? Kebayang nggak para koruptor itu puasanya nggak diakui? Kebayang atau tidak para koruptor itu haji dan umrohnya nggak berlaku? Siapa di antara koruptor yang punya pahala mati syahid? Ada Pak? Hah? Koruptor yang mati syahid? Ada? Jadi begitu dia mati, setelah diaudit ternyata banyak korupsi. Padahal dia mati syahid, mati dalam medan perang melawan orang kafir misalnya. Kita nggak nemu koruptor yang mati syahid di negeri ini. Yang sekelas mati syahid, tapi dia mengambil harta khianat, pahala syahidnya hilang, orangnya masuk neraka. Sampai kata Nabi SAW tadi ya, ketika fulan dikatakan fulan mati syahid, dia itu cuman korupsi burda. Bapak tahu burda? Yang dipakai orang ikhram bagian atas rida itu kain burda. Jadi burda adalah sehelai kain yang dipakai untuk baju. Au aba'ah, atau dia pakai aba, atau dia mengambil korupsi kain aba'ah atau baju aba'ah. Mengambil sebuah baju. Bagaimana dengan korupsi yang jumlahnya sampai miliaran, atau puluhan juta, atau ratusan juta, atau belasan juta? Ini semuanya nanti akan menjadi ya, petaka bagi dia di hari kiamat. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan begini, yang penting orang itu banyak ibadah, nanti semua dosa hasil korupsinya akan hilang. Sehingga korupsi lalu dipakai haji, maka dia pulang seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini kan keyakinan sesat, Pak. Ini keyakinan sesat. Kenapa? Gara-gara seperti inilah orang jadi lebih nekat. Dan ternyata banyak yang seperti ini. Saya pernah dapat cerita ya dari seorang kawan, dia dengar langsung dari salah satu anggota dewan. Kawan saya ini tahu betul anggota dewan ini korupsinya banyak, gratifikasinya banyak. Jadi dia yang memutuskan bagian perizinan. Jadi banyak sekali orang-orang yang punya proyek datang ke rumahnya ngasih A, ngasih B, ngasih C. Dia kalau butuh sesuatu tinggal WA aja ke mereka. Aku mau ke sini, aku mau olahraga ini, mau ini. Difasilitasi. Nah, kemudian si anggota dewan ini bilang, urip ki sing penting ojo lali ibadah. Salat jamaah, poso sunnah, sedekah, yo ini iso karo digawe umroh. Dan memang orangnya rajin sholat. Rajin sholat jamaah, rajin puasa sunnah, bahkan tirakat, Pak. Tapi dia koruptor. Dan itu menandakan bahasanya dalam bayangan dia, kalau orang korupsi atau mengambil hak negara, tapi dia rajin ibadah.
maka ini nanti menghilangkan dosanya. Dosanya hilang. Dosanya akan hilang. Saya pernah ngisi di sebuah instansi yang cukup basah, Pak. Karena sering kehujanan. Nah, salah satu dari karyawan di instansi itu minta saya, nanti Pak Ustadz materinya tentang harta haram, tentang bahayanya, dan seterusnya. Saya batin, ini bener nih materi kayak gini. Beresiko banget nanti. Ini saya ngisi, saya tidak nyebut kata-kata korupsi, saya tidak nyebut gratifikasi atau sogok, suap. Saya tahu kata ini sensitif. Cuman saya hanya menyampaikan, Anda mungkin bisa merasa aman ketika membawa harta haram saat di dunia, tapi ingat hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Dan setiap harta haram nanti akan menjadi petaka di yaumil qiyamah. Jangan merasa bahasanya dia bisa menikmatinya dan setelah itu selesai urusannya. Udah, selesai kajian, setelah saya bawakan banyak dalil tentang itu, selesai kajian kita kembalikan ke pembawa acara. Lalu pembawa acara ini bilang, Bapak Ibu yang kami hormati, hidup itu yang penting kita rajin ibadah. Rajin sholat, jangan lupa puasa sunnah, sedekah. Insya Allah masuk surga. Amin. Yang saya sampaikan mentah semuanya. Hanya dengan kalimat terakhir, dia ngasih motivasi bahwa orang kalau rajin ibadah menghapus dosa harta haram tadi. Ini kan paham sesat, Pak ya. Dan itu masih banyak sekali berkeliaran di teman-teman aparat pemerintah. Maka kita mencoba untuk menghancurkan paham sesat ini. Jangan sampai ini bertahan. Karena selama paham ini masih ada, mereka akan selalu merasa aman ketika mengambil harta negara. Maka kita sampaikan, wahai para aparat yang rajin haji dan umroh, semua ibadah kalian hilang gara-gara korupsi. Nah, itu kan penekanan ya. Agar mereka tahu gak ada gunanya rajin sholat. Jangankan yang rajin sholat. Mati syahid saja, pahalanya hilang. Nah, kalau kayak gini kan mereka bisa lebih hati-hati. Kembali tadi Pak ya. Kalau melakukan pelanggaran, di posisi dia merasa legal, dapat perlindungan hukum, maka pernyataan terakhir adalah dikembalikan kepada ancaman agama. Sehingga dia mungkin nggak bisa punya rasa takut karena dia merasa legal, merasa punya pelindungan hukum. Ya tinggal disampaikan. Kau mungkin merasa aman di dunia, tapi ya kayak gini. Nanti ada bahaya besar setelah kau mati karena dolim yang dilindungi hukum dosanya lebih besar. Nah, maka kita berharap ya para tokoh agama tolong seperti ini disampaikan. Sehingga mungkin Anda merasa nggak nyaman kalau menyampaikan ini di forum-forum yang dimiliki atau yang diadakan oleh pemerintah. Tapi kalau seperti ini nggak disampaikan, sampai kapan negara ini akan selalu menanggung kerugian karena praktek korupsi, gratifikasi, dan sogok, suap, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Selanjutnya kita kembalikan ke pembawa acara. Pembawa acara. Mungkin dikasih motivasi dan penenang. Waalaikumsalam warahmatullahi.
yang terkait dengan yang akhir, ini akan tetap dibiarkan seterusnya. Apakah pesan ini sudah disampaikan dalam forum besar atau di media sosial? Ini online, Pak, ya. Ya, cuman mereka mungkin nggak mau dengar. Ya, saya pernah diundang dalam sebuah forum dan ada inspektorat di situ. Cuman saya tidak tahu ya, saya sampaikan saja pendekatan. Mungkin pihak inspektorat juga memberikan arahan ya. Kalau Bapak Ibu korupsi, gratifikasi, dia ngasih rincian. Aneka pelanggaran-pelanggaran dan potensi hukuman yang akan diterima. Kalau Anda melakukan pelanggaran ini, saya nggak ngerti tentang rincian itu, inspektorat ngasih penjelasan. Yang seperti ini hukumannya kayak gini, yang seperti ini hukumannya kayak gini. Semua peluang itu ternyata detail sekali. Masya Allah, hukum di negara ini saya kira sudah sangat mencukupi, Pak. Masalahnya, penerapan di bawahnya yang mungkin pengawasan kurang, mungkin orangnya merasa aman, orangnya nggak tahu, Pak. CCTV sudah mati, Pak. Sehingga transaksi itu dilakukan di luar jam kerja. Dulu pernah saya ceritakan ya, ada salah satu aparat yang dia menerima pesanan itu dalam bentuk amplop. Ketemunya di mana, Pak? Pertemuan dua tangga. Tangga, terus kan belok ya. Nah, di sini kan ada apa namanya? Ini tangga, bordes ya, bordes tangga. Tangga, bordes, tangga belok. Di situ tidak ada CCTV. Mas, nanti kita ketemu di sini, Mas. Ketemu di situ. Kadang ketemu di warung. Ya sudahlah, ini nggak perlu kita ceritakan. Terlalu banyak kasusnya. Masalahnya mereka nggak mau dengar, Pak. Jadi kalau bicara, apakah ini sudah disampaikan? Insya Allah kami sudah sampaikan. Ya meskipun jangkauannya kita tidak tahu. Buku fikih ASN itu sudah beberapa kali saya dapat foto dihadiahkan ke kepala provinsi, gubernur, Pak. Ada beberapa gubernur sudah menerima buku itu dan kepala dinas beberapa sudah menerima buku itu sebagai hadiah. Ya berharap nanti dibaca untuk kemudian diterapkan di lingkungan kerjanya. Ada salah satu kawan kami memberikan hadiah buku itu ke temennya ASN dan nggak mau terima. Saya nggak mau baca ini. Loh kenapa? Gratis ini, kamu bawa aja. Nggak, saya nggak mau. Ya berarti kan sengaja apa, Pak? Menghindar, nyumpal telinga. Saya nggak mau dengar. Sehingga sebenarnya dia sudah tahu atau belum? Sudah tahu, tapi nggak mau tahu. Ini kan seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Coba Bapak lihat ini. Al-Qur'an itu kalau membuat permisalan tentang pelanggaran orang, itu kan nyebut binatang, Pak ya. Bapak lihat ini. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Perumpamaan mereka itu seperti keledai yang ketakutan. Farrat min qaswarah, yang lari dari kejaran singa. Jadi ini kalau pakai bahasa kasar gitu ya. Orang-orang kayak gitu dipermisalkan Quran dengan apa? Keledai. Jadi Quran kalau membuat permisalan kan nggak tanggung-tanggung. Mereka seperti binatang, balhum adol, seperti bahimah, seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek, lebih sesat daripada binatang ternak. Ada perumpamaan dalam Al-Quran seperti anjing, Pak. Ini kalau pakai bahasa ceramah kan mungkin agak berat. Mathaluhum kamathalil kalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Orang seperti itu seperti anjing. Kau kasih nasihat,
nggak kasih nasihat sama saja. Intahmil alaihi yalhath. Ketika anjing itu kau gertak, dia melet. Ketika kau biarkan, tetap melet. Melet. Melet itu bahasa Indonesianya apa? Kedawan ya Pak. Melet kan ringkas ya. Menjulurkan lidah. Anjing itu kau usir, dia menjulurkan lidah. Kau biarkan saja, dia menjulurkan lidah. Ya memang seperti itu karakternya. Dikandani podo ya orang ini. Nah perumpamaan kayak gini kalau kita sampaikan di forum, Masya Allah kok kasar banget ya. Tapi saya cuma bacakan bahasa Quran. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberi Taurat kemudian dia tidak mengamalkan isinya, seperti keledai yang di punggungnya dikasih asfar. Asfar itu jamak dari sifar, yaitu lembaran-lembaran buku. Keledai itu dikasih beban, mau kotoran, mau emas, mau buku. Bagi mereka ya sama, itu cuma beban. Maka orang yang diberi kitab suci tapi nggak ngerti isinya, dia mungkin membaca ayat Al-Quran itu, tapi Quran itu menampar dirinya dan dia nggak merasa. Maka seperti yang pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri, Rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Betapa banyak pembaca Quran dan dia dilaknat sama Quran. Yang kau baca itu adalah kamu, tapi dia nggak ngerti. Quran nyebut kamu binatang loh, tapi dia nggak ngerti Pak. Gimana kira-kira Pak? Ya itulah seperti tadi. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anu. Betapa banyak pembaca Quran dan dia dilaknat sama Al-Quran. Ramadan itu Pak, yang melakukan praktek perbuatan maksiat dia baca Quran, paham nggak dengan isinya Pak? Dia nggak paham Pak. Sehingga mungkin dia ditempeleng sama Quran, dia dimarahi sama Quran, tapi dia nggak dong, nggak paham. Dan seperti itulah kurang lebih kita Pak. Makanya kalau dulu para sahabat ketika membaca teks ayat dan itu menyalahkan dirinya, mereka sampai merasa sangat sedih. Kita biasa saja. Tidak ada perasaan bersalah. Wallahu a'lam. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan tadi tentang mengambil harta secara zalim yang dilegalkan itu apakah termasuk pajak? Kemudian bagaimanakah posisi kita sebagai pemilik warung atau resto yang disuruh menarik pajak ke konsumen PB1 itu ya. Itu kemudian apakah beda hukumnya ya kalau warung sederhana itu kan rata-rata konsumennya tidak ridho kalau ditarik pajak. Sementara kalau ada resto-resto di mall, resto-resto orang kaya itu kok kayaknya orang udah biasa kalau ditarik pajak. Apakah akan beda hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang kayak gini kalau bicara online beresiko nih. Ini pertanyaannya masuk nggak? Masuk? Hah? Oh besok. Enggak, tadi pertanyaannya didengar masuk di YouTube. Masuk. Ya. Karena ini kan jalurnya langsung ke mixer ya. Jadi enaknya gimana ini? Ya. Coba di sini pengusaha banyak ya. Para pengusaha yang merasa ridho ketika ditarik pajak ada Pak. Sehingga saat ditarik pajak saya bayarkan. Alhamdulillah terima kasih ya. Saya sudah diambil pajaknya. Ada Pak. Sebagai pengusaha tidak ridho. Nah, apalagi suruh nariin pajak ke konsumen yang datang. Ya kan biasanya 11% ya sekarang ya. 10. Oh gitu, baik. 10% ya. PPN. Wallahu alam. Saya bicara yang ini dulu ya.
Bagaimana kalau warung itu kadang kan ada dikasih banner, nggih. Banner itu ada tulisan, terima kasih dengan membayar makanan di sini berarti Anda membayar sekian untuk pemerintah. Misalnya. Yang saya pahami, warung bukan menarik, Pak. Tapi warung diminta untuk menerima titipan dari konsumen. Sehingga yang terjadi kan warung tidak menarik, kamu harus bayar pajak. Tapi ini peraturan dari pemerintah, kita menampung titipan dari konsumen. Oleh karena itu, total nilai pajak itu tidak boleh dikurangi oleh warung. Jadi misalnya warung ini pendapatan sebulan 1 M. Dengan pajak berapa 1 M itu? 100 juta. Maka dia wajib setorkan 100 juta. Boleh nggak Pak? 80 Pak. Karena ada 20 kita nawar. 20 itu kan titipan konsumen yang seharusnya diserahkan ke negara. Nah kalau yang 20 ini diambil warung, itulah warung ini menarik pajak. Dia memanfaatkan apa yang diberikan oleh konsumen. Haram bagi warung. Sehingga 1 M pajaknya 100 juta, wajib dia serahkan 100 juta utuh ke negara. Begitu? Wallahu a'lam. Kalau dosanya penarik pajak kita sepakatnya bahwa Nabi SAW pernah mengatakan sahibu maksin la yadkhulul jannah. Orang yang narik pajak tidak masuk surga. Itu ancamannya. Ya. Sehingga ketika dia bertugas di bagian itu, ya mungkin waspada saja. Barangkali nanti di hari kiamat ada yang nggak terima terus nuntut kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam. Taubatnya koruptor agar dia bisa diampuni dosanya. Ya, wajib dia kembalikan harta yang pernah dia korupsi. Kalau enggak, ya nanti dia dituntut walaupun seberat jarum. Jadi kira-kira gimana Pak? Ya dulu hasil korupsinya apa saja? Ya villa di Bogor 1. Mana lagi? Rumah di Jogja. Mana lagi? Apartemen, ini, A, B, C, kembalikan semua. Tas apa maksudnya? Oh dia dikasih tas, dia dikasih hadiah tas, atau perlengkapan yang lain, jam tangan, sepatu, kembalikan semua. Itu kan bukan korupsi Pak, itu gratifikasi. Gratifikasi wajib dilaporkan ke negara. Kalau definisi korupsi kan yang merugikan negara. Ini kan tidak merugikan negara. Ini dari klien lalu dikasihkan ke dia. Dan sebenarnya itu kan merugikan negara. Karena contoh sederhana ya. Seorang vendor menang tender. Dah. Lalu vendor itu diminta, Pak, nanti ada sekian sebagai entertain. Bahasanya apa? Entertain. Kira-kira vendor ini naikin nggak harga proyek? Nggak mungkin, tidak. Sehingga yang seharusnya misalnya ya, biaya untuk proyek ini senilai 100 juta. Ada entertain 30 juta. Nggak mau rugi itu vendor. Maka dia naikkan 135. Nah 35 kan masuk anggaran negara. Koruptor masih boleh beralasan ini tidak merugikan negara. Entertain itu dikasih sama vendor. Dikasih sama vendor kira-kira apa nggak dimasukkan di harga proyek? Tak mungkin nggak dimasukkan. Pasti dia akan masukkan. Sehingga tetap kembali nanti negara yang bayar. Negara bayar 135, yang 35 dibagi rata ke atau dibagi ke para apa ini namanya Pak? Orang-orang dalam tadi. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah ya. Ya,
kita bahas ini dalam rangka untuk sama-sama mengajak orang bertakwa kepada Allah. Saya mungkin tidak punya kontribusi besar bagi negara. Saya bukan aparat negara. Apa kontribusimu untuk negara? Ya, saya tidak punya kontribusi seperti Anda sebagai aparat. Semoga edukasi yang kita sampaikan memberi pemahaman bagi para aparat, dan mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi saya untuk negara dan juga teman-teman sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.